Ini satu apa ya, luar biasa sekali bahwasanya di puncak gunung ada satu mata air ya, yang airnya tuh nggak habis nih ya. Ini menurut cerita orang-orang itu seperti apa Pak? Kalau menurut cerita orang-orang, ini air ini bisa mengangkat derajat seseorang itu dengan ridho, dengan minta izin sama yang dari sini untuk memberikan keberkahan, sehingga nanti orang-orang yang mengambil air di sini akan mendapatkan keberkahan dan mengangkat derajat orang tersebut gitu. Secara kehidupan ya Pak. Secara kehidupan gitu Mas. Karena ku cinta Indonesia Raya. Paning ini malah bagus. Alhamdulillah kita sampai di Penggik Cahyo. Ini sudah sekitar separuh lebih ya Pak Di, separuh lebih. Jalurnya lumayan berat, bukan lumayan lagi, memang sangat-sangat berat. Butuh satu ketekatan, satu keniatan yang kuat. Ini kalau orang kasih nama ini Penggik Cahyo. Penggik Cahyo itu seperti apa sih Mbah? Kalau menurut Mbah kasih lihat. Penggik Cahyo itu secara lahiriah itu leher Mas. Kita untuk mencapai ketingkatan sampai teratas, kita harus melalui ini leher. Ya. Secara lahiriah diawali dari kaki Gunung Lawu, berjalan ke atas dan sampai mungkin ke lutut, bertemu dengan satu ya, yang namanya jurang Gudeg. Naik lagi ya, mungkin sampai enggik-enggik di bawah perut, Cemoro Lawang ya, istilahnya ya. Ya, Cemoro itu sama dengan kesuburan. Nah, kesuburan itu kalau keyakinan kita butuh pupuk supaya subur. Untuk mencapai tingkat mungkin sampai teratas dan selanjutnya, alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan setelah perjalanan di Penggik Cahyo ini nanti lolos, langkah selanjutnya mungkin karena untuk mencapai tingkat kesempurnaan dalam kita berjalan menjelajah kaki Gunung Lawu, menjelajah sejarah Sang Prabu Brawijaya. Mudah-mudahan dari awal, dari kakinya nanti bisa sampai ke atas. Tapi langkah selanjutnya kita kan belum tahu nih Pak. Belum tahu. Mudah-mudahan nanti kita kuat dalam menjalani ilmu keyakinan, ilmu diri, nanti supaya kita mendapat tercapai sampai ke atas. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan selalu mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Ya mungkin kalau kita tarik kesimpulan itu kalau saya dapat nih Mbah. Ya, monggo Mas. Penggik Cahyo itu adalah aura. Ya. Jadi aura seseorang itu sudah menggik itu seperti hampir putus gitu Mas. Hampir putus. Nah, ini kalau saya tarik kesimpulan. Jadi disinilah ujian terberat kita. Ya. Ujian terberat kita itu di sini. Nah, tinggal niat dan ketekatan itu kita itu sekuat apa ini nanti.
kalau kita kuat akan ujian ini, insya Allah kita akan mencapai pintu yang teratas. Gerbang yang teratas untuk mencapai Saraliyatul Keraton ya. Ya. Saya dari Bapak tadi itu kan gerbang pertama kan di Cemoro Lawang. Ya. Pintu dibuka. Nah, kita masih melalui ini, Mbak. Ujian dan hambatan yang Cahyo. benar-benar luar biasa, Mbak. Yang Ini di Penggik Cahyo itu ibarat layar itu udah ya Mas, nah, menggak-menggik setengah putus. Mudah-mudahan di tengah perjalanan ini nanti jalan terus harus sampai teratas ya, untuk siap. mencapai ridho yang maha kuasa. Amin. Ini ibaratnya leher. Oke, sementara itu dulu. Ya. Kita lanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan nanti ada apa nanti saya kurang tahu lah. Ya. Ya, mumpung pelan-pelan, Mas. ini Kondisinya karena kita- habis hujan juga, kita mesti hati-hati. Jalurnya agak licin. Mudah-mudahan kita selamat sampai atas. Amin. Yuk, kita lanjut. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Baiklah teman-teman, sekarang saat ini kita sudah sampai di Endang Derajat. Ini letaknya di sebelum Hargot Jalan antara pos 5 sama Hargot Dalam. Di sini ada salah satu mata air di satu keajaiban juga. Bahwasanya di puncak gunung ada satu mata air yang meskipun kemarau masih keluar air. Jadi apa yang terkandung di sini, petunjuk-petunjuknya itu seperti apa, mungkin nanti kita akan bisa. Nah, Pak Ji, sini Pak Ji. Ya, Mas, siap. Pak Ji, ini satu apa ya, luar biasa sekali. Bahwasanya di puncak gunung ada satu mata air Ya, yang airnya tuh nggak habis nih. ya. Ini menurut cerita orang-orang itu seperti apa, Pak? Kalau menurut cerita orang-orang, ini air ini bisa mengangkat derajat seseorang itu dengan ridho, dengan izin sama yang dari sini untuk memberikan keberkahan, sehingga nanti orang-orang yang mengambil air di sini akan mendapatkan keberkahan dan mengangkat derajat orang tersebut gitu. Secara kehidupan ya, Pak? Secara kehidupan gitu, Mas. Kalau menurut Nasir gimana nih, Pak? Kalau menurut ilmu batin dapat yang didapat dari cerita-cerita itu seperti apa sih gambarannya itu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau menurut petunjuk yang saya dapat Mas, masing-masing kan punya penguasa ya Mas. Artinya ya penguasa tunggal yang maha kuasa, cuman masing-masing punya kekuasaan untuk menjaga tempat ini, termasuk Endang Derajat ini. Layak. Iya, daerah Jaya. Kalau saya mendapat petunjuk ini, yang menjaga di situ namanya Mbah Dharma. Mbah Dharma. Beliau punya mandat suruh menjaga di tempat Endang Derajat ini. Makanya kalau ke sini minta izin, dalam artian minimal harus salam. Jadi jangan asal nyelonong, ya dapat keberkahan. Ya alhamdulillah, Amin. Maha kuasa Mas. Terutama nikmat kesehatan sampai kemarin 1 hari penuh berjalan sampai jam 6 sampai ya, sampai jam berangkat setengah 8 nggak salah ya. Jam berangkat setengah 8. Mudah-mudahan keguyup rukunan ini, kegotong royongan ini nanti tercapailah apa yang kita idam-idamkan selama ini. Mudah-mudahan nanti Padepokan Jati Kramat
akan meluas dan melebar dan kuat dan kokoh, terutama dari Magetan. Mudah-mudahan nanti dapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Jadi setelah berjalan suruh mau pulang tuh mengambil ini air, nanti berkahnya mungkin buat mandi kita semua sampai rumah. Artinya apa? Biar satu sejarahnya dengan perjalanan kita ini nanti capek-capek cepat hilang. Yang kedua, mudah-mudahan selepas pulang dari ini nanti perjalanan dari kemarin sampai sekarang ini nanti semoga aja Tuhan mengabulkan apa yang kita niatkan dan berkah. Mbah Argo Dalem juga sama Mbah yang sedang ini, mudah-mudahan kita terangkat derajat kita masing-masing. Itu dapatnya itu apa yang kita niatkan Argo yang bagus. Memang ada hubungannya antara sama Ya, ada Mas, ada ini kaitannya sama Mbah ini, sama Mbah Wijaya. Karena dari beliau Mbah Suranlawu udah mengizini penguasa ini sudah ibarat membebaskan, karena ini kan untuk bukan semua Mas. Makanya kalau di Gunung Lawu itu harus satu minta izin, yang kedua harus niat yang baik-baik kepada berkah. Iya. Karena apa? Kalau menurut unjuk saya dapat sama. Yang di sini itu juga alam. Makanya benar-benar di sini yang menguasai sini juga berarti sama alam. Makanya hormatilah beliau karena beliau itu kuasa. Istilahnya kalau orang naik bukan untuk menaklukkan suatu gunung ya, cuman kita coba menyatu dengan alam semesta. Alhamdulillah kalau alam ini udah menyatu, makanya alam sendiri untuk meningkatkan dalam yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya. Makanya di dalam Mazmur ini sumber. Kenapa di atas juga ada sumber? Kemarau pun nggak pernah pasti ada airnya. Kenapa? Sumber itu nggak pernah mati, Mas. Nah, supaya menemukan di sumber kita masing-masing, nanti ketemulah sumber yang maha sumber. Sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita garis kesimpulan, berarti untuk mengambil air dari Sendang Derajat ini kita izinnya itu ke Argo Dalem. Ya minimal ke Mbah Harworejo yang dulu. Kalau sana ya lebih baik. Ya semua tuh yang punya kan Mbah Argo Dalem yang menguasai. Makanya yang penguasa tuh izin. Kalau pengusaha sudah mengizini ya mungkin yang lainnya ya itu. Maksudnya itu. Ini trapsilonya, tata keramanya enggak punya orang. Tahu? Ada lagi Mbak? Enggak. Alhamdulillah sudah Mas. Mungkin yang lain, monggo. Ya seperti itu tadi penjelasan secara ilmunya. Bukan airnya yang bertuah, tapi ada kekuatan menjaga di Sendang Derajat ini yang insya Allah bila kita munajat kepada Yang Maha Kuasa, didorong oleh kekuatan yang ada di Sendang ini, insya Allah doa-doa kita terkabulkan, terutama masalah derajat, pangkat di kehidupan kita ya Pak ya, itu Pak ya. Ini mau nambah sedikit Mas. Ya. Walaupun kemarau yang sangat panjang sekali, bila kita mempunyai sesuatu di sini, diri kita menemukan keajaiban di sini, pasti ada airnya. Kalau mungkin keniatan ya Pak. Iya. Kalau keniatan kita dengan tulus ikhlas, ada keberkahan dari yang penguasa di sini, maupun meskipun kemarau yang sangat panjang pasti ada airnya. Tapi bila kita tidak istilahnya tidak dengan tulus hati, kita datang ke sini mungkin nggak ada berkah dari yang penguasa ini, airnya kosong. Nanti kita melambangkan bahwa kita belum menemukan derajat kita di sini gitu. Ceritanya gitu. Yang satu tambahan juga dari Pak Si juga, bahasanya semua itu tergantung dari niatan kita, tekad dan niatan kita, tinggal ketulusan dan keikhlasan kita ya Pak ya, seperti itu ya Pak. Iya. Sudah. Oke, pemirsa, sementara itu dulu yang kita kupas. Nanti kita lanjutkan ke dalam, mudah-mudahan kita mendapatkan satu keberkahan. Amin. Amin. Yuk kita jalan lagi. Yuk. Terima kasih.
segala sesuatu itu jangan dilihat dari apa yang dilakukan, tapi harus dilihat dari apa yang diniatkan. Sendang derajat dipercaya memiliki keberkahan untuk mengangkat pangkat dan derajat seseorang, bukan meminta kepada penunggu sendang derajat, tapi kita munajat doa di sendang derajat ini memohon kepada Yang Maha Derajat. Percaya nggak percaya, semua kembali kepada masing-masing. Saat ini di hari kedua ekspedisi tim Padepokan Jati Kramat Pagetan saat ini meneruskan perjalanan setelah semalam sempat diguyur hujan. Pada pagi hari ini kita melanjutkan ekspedisi kita. Sekarang kita sudah berada di lokasi Argo Dalem. Argo Dalem. Kalau menurut orang benar Argo Dalem ini untuk tepatnya moksanya Pak? Kalau menurut cerita itu ya begitu, Mas. Di sini adalah tempat moksanya Sang Prabu Brawijaya kelima. Kalau menurut cerita, tapi nanti lebih lanjut silakan Mas pas untuk kebaikan kita bersama. Berikan ya. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita sowan dulu izin pada jarak ke dalam tempatnya Sang Prabu. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk-petunjuk seperti apa sih cerita dan sejarah dari Sang Prabu sendiri. Yuk kita dulu. puji syukur pada hadirat Allah yang Maha Agung. Setelah perjalanan menelusuri puncak lawu dari awal sampai perjalanan, di tengah perjalanan alhamdulillah tercapailah Jimbah yang Argo Dalem. Dan apa arti Argo Dalem? Argo itu puncak, mungkin gunung yang tinggi. Dalam itu ke dalam. Mudah-mudahan dengan kita punya ilmu keyakinan dan tercapailah untuk sampai atau menuju puncak yang arti yang paling dalam. Ya alhamdulillah Rabbil Alamin, setelah perjalanan menelusuri ini, kalau menurut ini petunjuk dari yang kalau dapat, ya, yang saya dapat, pertama jejak beliau tuh ke-1, cuman akhirnya dilanjutkan sama yang ke-5. Nah, saya dapat itu diawali dari 1 Sang Prabu yang 1, cuman langsung diteruskan sama mungkin cucu atau buyutnya yang ke-5. Jadi Sang Prabu yang ke-5 ini maksudnya di sini. Ini tempat wejangan, istilahnya untuk apa ya, membicarakan masalah kenegaraan, masalah keilmuan di sini. Nah, mudah-mudahan dengan ketemunya ini kita sebagai penerus sejarah, 1, jangan merubah, dan jangan sampai merubah sejarah apa yang ada. Justru kita memperdalam apa yang sudah ada, itu diperdalam semampu kita dapat untuk menambah kekokohan ke persejarahan, ya. Cuma kalau saya dapat, mudah-mudahan apa yang kita dapat ini, kita sebagai orang kebatinan, mudah-mudahan ketemu apa yang kita yakini selama ini, mudah-mudahan semakin lama semakin jauh kita mendapatkan berkah dan karomah dari Argo Dalem ini. Mudah-mudahan apa yang kita satu mendapat ridho dari Allah yang Maha Kuasa. Amin. Nah, sebelumnya kita monggo sarang-sarang ini minta berkah dan karomah dari Argo Dalem, dan apa yang kita dapatkan ini selalu mendapat keberkahan dan ridho yang Maha Kuasa. Sampai Argo Dalem ya. Jadi, supaya
kita menemukan puncak tertinggi yang ada di dalam diri kita, yaitu kejiwaan. Dan mungkin kalau kita bisa boleh menambahkan, Mbah, saya tadi dapat dalam artian moksa. Ya. Jadi memang benar sama beliau ini adalah moksa. Saya itu meninggal wafat dengan beserta hilang beserta jasadnya. Iya Pak Ji. Jasad sama raganya Ya. itu bagian masuk. Dan petunjuk yang saya dapat barusan bahwasanya kita harus bisa mencapai ke moksa. Ya. Dalam artian apa? Bukan berarti kita nanti meninggalnya moksa seperti beliau, enggak. Tapi kita bisa menyatunya antara lahirnya kita serta jiwa kita. Lahir sama batin. Lahir dan jiwa kita itu bisa menyatu untuk mencapai apa? Mencapai harga yang ada di dalam diri kita, mencapai puncak tertinggi yang ada di dalam diri kita. Kalau saya menangkap petunjuknya tadi seperti itu. Demikian ya Mbak. Iya. Dan ini tadi kita juga meminta izin pada beliau bahwasanya ini kita bawa bendera, ada bendera merah putih serta bendera Padepokan Jati Kramat. Nah, kita minta izin untuk titip bendera Padepokan Jati Kramat ini di puncak tertinggi Harga Dinilah. Iya. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan bendera ini nanti kita tinggalkan di puncak dengan harapan mudah-mudahan setelah kita meninggal nanti di generasi kita berikutnya itu bendera Padepokan Jati Kramat tetap berkibar di puncak kejayaan. Mudah-mudahan untuk kedepannya Padepokan Jati Kramat ini bisa manfaat, bisa besar dan bisa mencapai puncak kejayaan entah nanti di generasi kita atau di generasi berikut. Saya rasa itu mungkin ada tambahan lagi Mbak. Ya, ini ada pesan. Jadi kalian kalau kesini itu kosongkan, ibaratnya secara lariah. Kita punya ketekatan tuh supaya nanti bisa menjiwai. Jadi ini konfirmasi antara batin, supaya batin nanti mengolah, ya olahan tuh nanti yang itu mencapai jiwa. Terus pesannya tancapkan yang terlalu dalam, seperti tancapnya alif kalian nanti supaya jadi kokoh, dan kokohnya alif ini nanti menjadi berkah buat kita sama keluarga nanti buat membimbing yang dibilang kata Mas Mudi selanjutnya atau penerusnya nanti, kan? Ya, kita minta petunjuk nih. Sementara ini selama ini kan banyak yang rancu ini, apa itu antara Sunan Lawu dengan Sang Prabu Brawijaya. Ini sebenarnya orang yang sama ataukah orang yang berbeda? Kalau saya dapat dari petunjukmu berbeda Mas. Kenapa? Yang Sunan Lawu itu penguasa. Sunan Lawu cuman Sang Prabu lah, ya, yang dalamnya. Jadi istilahnya dikasih mandat, dibebaskan karena untuk berjuang demi mungkin dulu kejayaan demi kerajaan. Ini kalau sekarang sama dengan membimbing kerajaan dan membimbing agama. Jadi silakan iya. Jadi yang tanggung kokoh tetap Mbah Sunan Lawu itu yang penguasa. Kalau menurut tunjuk gitu. Berarti apa ini? Sunan Lawu sendiri adalah orang yang berbeda dengan Sang Prabu. Sunan Lawu ini adalah pemilik. Hanya aja pemilik tempat. Ibarat sederajat ya Mas, cuman Sang Prabu kan ada mandat, ya dikasih penguasaan kerajaan, yang Sunan Lawu yang penguasa, yang ibarat yang punya Gunung Lawu. Oh, istilahnya. Jadi sama-sama ini.
apa itu bahasa bersama. Sang Prabu ini adalah beliau ini adalah pendatang. Iya. Sunan Lawu adalah yang punya tempat. Iya. Ya ibaratnya seperti orang yang datang ke orang yang lebih sepuh untuk mungkin minta petunjuk, mungkin minta pendapat dan mungkin menuntut ilmu bimbingan seperti itu ya Pak. Iya. Jadi menurut kita di sini berarti berani mengatakan bahwasanya menurut petunjuk ilmu batin itu adalah Prabu Brawijaya ini orang yang berbeda dengan Sunan Lawu. Ini adalah orang yang berbeda. Jadi ada tambahan lagi mungkin dari teman-teman ada petunjuk. Jadi sekali lagi intinya yang penting udah diuji sampai sini. Kalau jenengan mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbah Sunan Lawu maupun Mbah Prabu Brawijaya karena beliau sudah mengantar dari awal sampai sekarang ini dan mempersilahkan kita menangkapkan bendera yang kokoh di nanti di dan setelah di situ monggo ingin yang lainnya mungkin kemana monggo dipersilahkan, tapi ini utama setelah ini nanti ke ini ya cukup teman-teman, cukup. Ya mungkin sementara itu dulu teman-teman. Sekarang kita melanjutkan perjalanan untuk pengibaran bendera Padepokan Jatikramat berdampingan dengan bendera merah putih di puncak Argo Gemilang. Yuk kita jalan sekarang. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Padepokan
semua, dari barat sampai ke timur, bersatulah kita semua demi cita-cita bangsa. Salam satu jiwa, salam satu jiwa, salam satu jiwa, Padepokan Jatikramat. Satu jiwa. Oke teman-teman, puji syukur alhamdulillah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Tim ekspedisi Padepokan Jatikramat dari Magetan dalam misi pengibaran bendera Padepokan Jatikramat berdampingan dengan bendera merah putih di Puncak Lawu, serta misi kedua mengungkap perjalanan spiritual Prabu Brawijaya moksa di Puncak Gunung Lawu. Nah, dari sini, dari ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut, saya Mulyanto dari Magetan melaporkan bahwa misi telah selesai dan alhamdulillah sukses. Mudah-mudahan perjalanan kita ini nanti bisa membawa manfaat, mendapatkan manfaat bagi masing-masing tim, dan juga mendapatkan satu keberkahan buat kita semua, terutama Padepokan Jatikramat. Dan ini satu bendera Padepokan Jatikramat kita tinggalkan di Puncak Lawu, merupakan satu harapan dan satu doa dari kita bahwasanya nanti kita tinggalkan bendera ini tetap berkibar di Puncak Lawu. Bila pemana nanti kita semua sudah ganti generasi anak cucu kita nanti, bendera Padepokan Jatikramat tetap berkibar jaya di puncak kejayaannya. Amin. Terima kasih. Dan apabila dari kami semua ada kurang lebihnya, ada kesalahan yang kurang berkenan di hati para pemirsa semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tujuan kami bukan untuk merubah sejarah yang sudah ada. Kita cuma mengungkapkan sejarah menurut petunjuk-petunjuk dari ilmu batin dari Padepokan Jatikramat. Amin. Untuk selebihnya kami serahkan kembali kepada pemirsa semuanya, tinggal bagaimana meyakininya. Dari Puncak Lawu, Hargo Dumilah, kami permisi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam jiwa.